Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, mitra NASA dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Yang Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami di sini pun ataupun Bapak Ibu sekalian masih diberikan berbagai kesehatan, kemudian kelancaran, kemudahan, sehingga kita bisa kembali bertemu secara virtual. Walaupun tanpa kami kurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga tanpa mengurangi kemudahan dalam mendapatkan ilmu yang akan kami transfer ke Bapak Ibu sekalian. Dan yang lebih penting, semoga apa yang kami sampaikan juga akan bisa bermanfaat. Nah, tema pagi hari ini spesial karena yang akan kita ulas adalah berkaitan dengan produk yang sudah lama close order atau masih dalam tahap perizinan. Tapi sekarang sudah bukan tahap perizinan lagi, tetapi karena sudah lulus, sudah selesai, sudah teruji di Kementerian Pertanian, sehingga kita sudah ancang-ancang untuk menyiapkan berbagai macam permintaan pesanan dari Bapak Ibu sekalian, mitra NASA, stokis center, dan konsumen lainnya. Untuk itu, sebelum kita buka secara massal ordernya, tentu Bapak Ibu sekalian juga harus pahami dan mengerti, jangan sampai ada kesalahan dalam penyampaian tentang produk tangguh ini. Sehingga nanti ketika sudah launching, sudah siap open ataupun order, sudah sampai tangannya di tangan, sudah bisa menjelaskan kepada para mitra. Atau bahkan sudah bisa menjelaskan dulu sebelum order. Nah, itu kan banyak juga yang kasusnya seperti itu, sudah menjelaskan, memasarkan, publikasi, sudah iklan. Nah, padahal produknya itu belum kita punya atau belum ada pemesannya, sehingga begitu sudah ada yang mengorder, barulah kita pesan dan nantinya bisa digunakan di lapangan. Nah, tema pada pagi hari ini yaitu adalah bedah produk tangguh NASA untuk ternak dan ikan. Nah, jadi sebagai bocoran, tangguh ini tetap namanya tangguh, tetapi nanti ditunggu saja apakah ada dua, tangguh probiotik dan tangguh dekomposer, atau ada hanya satu produk saja. Itu ditunggu saja, nanti kurang lebih dalam waktu dekat ini akan kembali, mudah-mudahan akan kembali kita open ordernya. Kemudian ini bedah itu memang sangat luas sekali, sehingga kami kurang lebih akan menyampaikan berbagai macam peran, manfaat tangguh ini, dan juga serta mekanisme kerja tangguh dari teknologi NASA. Nah, di gambar ini memang menggambarkan bahwa tangguh ini adalah mikroorganisme. Nah, jadi mikroorganisme artinya adalah makhluk hidup, berbeda dengan pupuk, suplemen yang isinya adalah nutrisi, tetapi tangguh ini adalah berisi mikroorganisme yang menguntungkan. Sebelum itu, marilah beberapa waktu lalu sudah kemudian ketika produk tangguh ada, kemudian sudah diterapkan di berbagai macam lokasi, sehingga kami bisa menyuguhkan materi-materi dan juga bisa mempublikasi beberapa manfaat dan kegunaan dari tangguh probiotik di berbagai wilayah, baik itu untuk ternak dan juga untuk ikan. Nah, di sini ada tulisan kami. Nah, ini ada beberapa kegunaan dan manfaat. Ini ya. Kalau yang sebelah kanan ini adalah untuk lahan tambak udang. Nah, tambak udang maupun tambak ikan, ini adalah untuk menjawab tantangan dari mengembalikan daya dukung lahan tambak, yang kemudian di dasar kolamnya itu sudah sangat berkurang daya dukungnya, karena mikroorganisme dekomposernya itu sangat sedikit, dan juga lain sebagainya. Bahkan racun-racun itu sudah banyak berada di dasar kolam, sehingga peternak umum, petambak umum itu mereka kesulitan apabila ingin menebar ikan, menebar udang dengan jumlah yang banyak. Sehingga tantangan untuk mengembalikan daya dukung lahan tambak ini kita bisa gunakan juga dekomposer atau probiotik itu untuk lahan tambak udangnya. Nah, ini sudah dipublikasi dulu pada tahun 2019 di majalah Nasional Info Aquaculture. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membaca lebih lengkap, ada di majalah tersebut ataupun ada linknya juga. Nah, jadi bukan hanya produk yang digunakan untuk ternak, tetapi juga untuk ikan. Nanti akan kita ulas selengkapnya. Kemudian untuk yang di sebelah kiri ini
kita juga pernah publikasi di berbagai media cetak maupun elektronik. Jadi jelas bahwa mikroorganisme ini sangat bisa membantu untuk melengkapi nutrisi hewan ternak ketika saat musim kemarau khususnya, atau umumnya pada setiap saat. Nah, jadi yang namanya ternak itu bukan hanya lapar terhadap kebutuhan makanannya, tetapi juga terhadap nutrisinya. Sehingga dari pakan-pakan yang berkualitas rendah seperti ini, nah ini ya, teman-teman mungkin sering menemukan ini, begitu panen padi ada yang namanya damen atau jerami. Tentu ini harus bisa dimanfaatkan, bukan hanya sekedar dibakar begitu saja. Salah satu pemanfaatannya adalah bisa digunakan untuk pakan hewan ruminansia atau kambing, sapi, domba, dan lain sebagainya, pemakan hijauan atau rumput. Nah, tentu dengan adanya pengolahan lagi, bukan hanya langsung digunakan, diaplikasikan, tetapi harus diolah dulu untuk meningkatkan kualitasnya, meningkatkan tingkat kesukaan ternaknya, karena banyak juga ternak yang nggak suka dengan adanya pemberian jerami ini langsung diberikan kepada ternak. Tentu ada pengolahan dulu, ada proses fermentasi dulu. Nah, jadi nanti kita juga akan ulas berbagai macam peran, manfaat, dan mekanisme kerja dari tangguh yang sudah ada di beberapa waktu lalu dan akan ada lagi di dalam waktu-waktu dekat ini. Ini memang tulisan kami berbagai macam wilayah, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir, ragu akan kemampuannya untuk memberikan manfaat. Nah, ternyata sudah terbukti ya, karena tadi itu juga sudah terbukti, ada data dan juga nantinya bisa bermanfaat untuk dijelaskan ke berbagai kalangan masyarakat. Nah, tangguh ini tentu berisi mikroorganisme. Mikroorganisme itu secara umum ada beberapa bagian atau beberapa macam. Ada yang kemudian dia merugikan atau patogen, biasa disebut patogen. Ada juga yang menguntungkan. Nah, yang menguntungkan ini siapa? Yaitu probiotik. Nah, tentu dalam hal ini kalau kita bicara tentang ikan dan juga ternak, itu adalah tangguh probiotik. Nah, tangguh untuk sebagai probiotik. Nah, secara definisi atau pengertian, memang probiotik ini adalah suatu mikroorganisme hidup atau komponen dari sel mikrobia yang memiliki pengaruh menguntungkan. Nah, tadi ya, pro itu adalah menguntungkan, ada pro, ada kontra, yang mendukung, yang menolak. Pro ini baik atau menguntungkan. Kemudian probiotik adalah makhluk hidup, bios. Nah, sehingga mikroorganisme yang menguntungkan itu disebut juga dengan probiotik terhadap kesehatan dan kehidupan inangnya. Nah, sehingga kalau kita sadari bahwa di setiap lingkungan kita sehari-hari tentu ada yang namanya mikroorganisme, baik di tanah, baik di laut, di udara, di meja, di jalanan dan lain sebagainya, itu ada yang namanya mikroorganisme. Tentu sangat beragam sekali, ada yang buruk, ada juga yang baik. Nah, tentu kita ciptakan teknologi NASA ini berupa bakteri yang baik untuk melawan bakteri-bakteri yang jahat, sehingga menunjang kesehatan dan kehidupan inangnya. Nah, inangnya ini misalnya kalau inangnya ternak ya, kesehatan kehidupan ternak. Kalau si kambing, kambing. Kalau ikan, ikan, dan lain sebagainya. Nah, ini memang publikasi dari Salminen et al. 1999. Nah, ini publikasi internasional. Nah, informasi yang berbahagia di sini adalah izin daripada tangguh NASA itu sudah dikeluarkan oleh Departemen atau Kementerian Pertanian. Nah, ini suratnya, potongan dari surat perizinannya, sehingga saat ini sedang kami siapkan segala penunjangnya. Teman-teman bersabar, siap-siap, begitu open, langsung saja di order, sehingga nanti teman-teman juga bisa langsung menggunakan atau merasakan manfaatnya. Sehingga dengan materi ini teman-teman sudah tahu dulu manfaat dan lain sebagainya, sehingga nanti sangat mudah untuk bisa menjelaskan kembali. Nah, ini tangguh dengan merek dagang tangguh, sehingga nanti kemungkinan produk teknologi NASA ini adalah tangguh, bukan lagi tangguh probiotik ataupun tangguh dekomposer. Nah, ini memang gambar di sini ini sengaja saya blur, saya hitam putih, karena memang produk kita itu belum ada fiksasinya sebelum kita umumkan melalui media-media resmi NASA. Ditunggu saja produknya seperti apa, warnanya, desainnya, nanti ditunggu. Kita akan segera publikasi, mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat.
tangguh ini memang basisnya mikroorganisme menguntungkan. Kemudian tangguh yang baru ini berbeda dari yang sebelumnya. Ini adalah data yang ada pada kemasan tangguh yang baru yang tentunya juga lebih hebat. Kami yakin ini lebih hebat karena diuji cobakan juga sudah dan lolos dan juga bisa tersertifikasi oleh Kementerian Pertanian sehingga sudah terbukti dengan berbagai macam mikroorganisme yang ada, Bacillus, kemudian Streptomyces, Trichoderma, Pseudomonas, Azospirillum, Azotobacter, dan Aspergillus niger ini diharapkan mereka bisa berkolaborasi, bekerja sama, menciptakan mikroorganisme yang baik untuk kebutuhan inangnya tadi, kebutuhan si ternak yang kita akan aplikasikan. Tentu kalau kita pelajari setiap manfaat dari berbagai macam mikroorganisme ini juga ada manfaatnya, tapi nanti secara umum juga ada. Sehingga pada pagi hari ini kita ulas saja secara lebih dalam sedikit. Silakan teman-teman dipelajari, diingat-ingat ataupun dibahas ulang. Apabila nanti ada yang menanyakan, Pak, Bacillus itu apa ya? Streptomyces itu apa ya manfaatnya? Apakah itu berbahaya apa tidak? Apakah jamur dan sebagainya? Kita akan ulas sedikit saja. Silakan nanti kalau teman-teman membutuhkan lagi bisa dibaca ulang. Filenya akan saya bagikan ataupun nanti juga bisa di setel ulang videonya. Nah, memang Bacillus ini merupakan mikroorganisme yang mempunyai kemampuan untuk mendegradasi substrat atau sumber yang mengandung selulosa. Nah, ini sangat penting untuk memproduksi silase pakan ataupun fermentasi pakan. Silase ini pakan fermentasi ya. Pakan fermentasi itu disebut juga dengan silase. Kemudian untuk mempermudah menghancurkan si rumputnya, kemudian menghancurkan serat-serat yang kasarnya, selulosa, hemiselulosa. Kemudian kita juga perlu yang namanya bantuan mikroorganisme. Disinilah peran Bacillus untuk dia menghancurkan dan membuka daripada zat-zat yang keras dalam pakan tersebut. Ternyata juga bisa, ini ada publikasinya, jurnalnya juga yang dapat meningkatkan penampilan dari produktivitas ayam broiler. Tentu produktivitas ini ada banyak sekali, ada mempercepat produksi, kemudian menghemat pakan dan lain sebagainya. Itu juga bisa untuk berpengaruh terhadap produktivitas ayam broiler. Kemudian selanjutnya bukan hanya Bacillus, tetapi juga ada Streptomyces. Tentu ini juga sebagai antibiotik alami dapat mengatasi tumbuhnya jamur yang merugikan sehingga ternak bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, mikroorganisme juga bisa menjadi agen dari mencegah penyakit. Kemudian ada juga Trichoderma. Nah, bukan hanya dua tadi, ternyata juga ada lagi mikroorganisme yang bisa berperan dalam tangguh ini, juga mempercepat proses penguraian bahan pakan sehingga proses fermentasinya dapat lebih cepat. Nah, tentu kalau teman-teman pelajari dan pahami beberapa waktu ke belakang penggunaan tangguh probiotik itu bisa lebih cepat dari probiotik-probiotik lainnya yang ada di pasaran. Dengan hanya mungkin 3 hari, 1 minggu, bahkan hari itu langsung digunakan, tidak apa-apa, itu sudah bisa bermanfaat untuk hewan ternaknya. Nah, berbeda dengan hal-hal lain yang perlu diperam dalam waktu 1 bulan, ada juga yang 3 minggu barulah bisa dimanfaatkan, tetapi teknologi NASA ini juga bisa diaplikasikan hanya waktu 3-7 hari, itu sudah bisa kemudian diaplikasikan dalam pemberian pakan kepada hewan ternak. Tidak perlu waktu yang lebih lama, karena sesuai dengan tugas fungsi dari beberapa mikroorganisme yang ada di dalamnya. Kemudian juga ada Pseudomonas, ini untuk memberikan hasil terbaik untuk menangani mikroorganisme yang jahat atau vibrio, penyakit, dan juga bisa meningkatkan kehidupan udang. Nah, ini ikan ataupun udang juga bisa untuk bermanfaat dalam pertumbuhannya. Nah, kemudian dan lain sebagainya. Dan ini juga yang baru ada juga Azospirillum. Ini juga mikroorganisme yang menguntungkan dan fungsinya juga karena mengandung nitrogen itu yang banyak sehingga bisa menambah unsur protein dalam kandungan pakan apabila kita campurkan dalam pakan. Nah, sehingga kalau ada rumput jelek tadi, kita fermentasi, memungkinkan untuk kita meningkatkan kecernaan dalam pakannya dan kesukaan ternak terhadap pakan, juga bisa meningkatkan kandungan nutrisi di dalam pakan ternaknya. Dan ini merupakan bakteri yang berfungsi meningkatkan penyerapan sari-sari makanan. Nah, jadi menempel juga di saluran pencernaan, di usus, untuk membantu menyerap makanan dari pakan yang ada. Dan kedua, bakteri ini juga merangsang pertumbuhan spora
yang ada di tanah ataupun lumpur. Nah, jadi ini berperan dalam perikanan untuk membuat pakan alami menjadi lebih baik dan juga lebih cepat untuk pakan alami ikan, udang, ataupun hewan-hewan lainnya, bahkan belut. Nah, kemudian yang terakhir ada Aspergillus niger. Nah, ini tadi sekilas ya teman-teman, memahami secara terkilas dari berbagai macam manfaat mikroorganisme yang ada dalam tangguh probiotik ataupun tangguh. Ini merupakan yang mikroorganisme terakhir, kemudian merupakan kapang yang pertumbuhannya cepat. Nah, sehingga apabila sudah diaplikasikan, dia akan bertumbuh cepat dan memberikan efek yang bagus terhadap koloni dari mikroorganisme yang bagus, dan juga menghasilkan protein tinggi dan memproduksi enzim selulase yang cukup efisien, mampu memanfaatkan selulosa untuk pertumbuhannya, serta dapat menghidrolisis selulosa kristal. Nah, ini menghidrolisis itu menghancurkan dinding-dinding dari yang susah untuk dihancurkan. Karena yang namanya pakan, hijauan itu dia ada zat luarnya, lapisan luar itu yang keras, susah untuk ditembus oleh saluran pencernaan hewan ternak. Sehingga perlu bantuan mikroorganisme dulu yang lain. Nah, siapa? Yaitu salah satunya Aspergillus niger ini untuk menghancurkannya di luar, melembutkannya di luar, sehingga begitu masuk dalam tubuh ternak itu sudah sangat lembut, bisa juga dipraktekkan untuk aplikasi hewan ternak. Dari berbagai macam mikroorganisme yang ada ini, bukan berarti hanya ini yang ada dalam tangguh, tetapi ada juga berbagai macam bakteri lain, mikroorganisme lain yang tidak dituliskan di sini, tetapi ada dalam kandungan tangguh yang ada di NASA. Nah, jadi bukan hanya itu, ada juga yang lain. Hanya memang karena kemarin uji laboratorium dan hasilnya terdeteksi dan juga ditampilkan itu, sehingga itulah yang menjadi cantuman pada botol tangguh yang akan diproduksi besok. Nah, ini beberapa brosur yang ada. Ini belum diperbarui, sehingga ini belum menjadi patokan kita. Namun kurang lebih memiliki fungsi yang sama, yaitu formulasi khusus untuk menyempurnakan fermentasi, juga meningkatkan gizi, cita rasa, dan palatabilitas, dan juga berfungsi meningkatkan kesuburan perairan, kesehatan, dan juga ikan dan juga udang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini, tentu yang namanya tangguh ini juga banyak manfaatnya. Apabila bakteri tadi sudah bekerja sama, kemudian menjadi satu dalam botol tangguh, itu memiliki manfaat ataupun peran pada peternakan maupun perikanan. Nah, kita bahas dulu pertama dari manfaat untuk hewan ternak. Memang yang pertama berfungsi untuk sebagai probiotik dalam campuran pakan. Nah, dalam hal ini fungsinya mirip dengan apabila kita mengonsumsi minuman yang memiliki probiotik. Contohnya ada yogurt, ada juga Yakult, dan lain sebagainya. Minuman yang basisnya campuran probiotik. Ini akan mirip, hewan ternak pun juga bisa mengonsumsi yang mirip dengan manusia, tetapi dia dengan dicampurkan dengan tangguh, itu bisa seperti itu. Artinya memiliki fungsi untuk membantu kesehatan pencernaan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian sering dengar iklannya Yakult ya, perbaiki saluran cernamu setiap hari. Nah, jadi kurang lebih sama juga dengan tangguh kita, berfungsi sebagai probiotik untuk menyeimbangkan, memperbaiki mikroorganisme yang ada dalam saluran pencernaan. Kemudian fungsi selanjutnya ini untuk fermentasi. Nah, sehingga beberapa waktu ke belakang seringkali ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara memfermentasi pakan dengan menggunakan teknologi NASA? Nah, sehingga kami belum bisa memberikan informasi yang jelas karena teknologi Tapro ini juga sedang close order, sehingga kita bisa sarankan tetap dengan mikroorganisme dan juga tetap dengan teknologi NASA lainnya sebagai tambahan nutrisi, fiterna, POC maupun hormonik. Nah, fermentasi ini terjadi pada hewan ruminansia itu di dalam tubuhnya dan bisa juga di luar tubuhnya. Di dalam tubuh tentu kita nanti akan lebih jelas bahas. Kemudian kalau di luar tubuh ini dengan memfermentasi pakan ternak dulu. Nah, tadi kalau ada gambar jerami, kemudian rumput apapun itu juga bisa difermentasi. Kita bahas yang pertama dulu, di dalam tubuh hewan ternak. Tentu begitu pakan masuk dalam tubuh hewan ternak, sebagai probiotik dia akan membantu menempel pada saluran cerna. Mulai dari usus, kerongkongan sini sudah ada menempel, sampai dengan nanti masuk ke
beberapa lambung utama dari hewan ruminansia. Di sini ya. Ketika masuk dalam sini terjadi yang namanya proses fermentasi. Omasum, abomasum, rumen. Ini terjadi proses fermentasi yang dibantu oleh mikroorganisme. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian pernah motong sapi, kambing, domba, dalam perutnya ini ada beragam bentuk. Ada yang seperti jala, babat ya, biasa disebut dengan babat. Ada yang seperti anduk, ada juga yang seperti buku-buku. Itu merupakan berbagai macam saluran pencernaan dalam hewan ruminansia untuk mencerna rumput atau hijauan. Di dalam sini yang berperan adalah mikroorganisme. Nah, mikroorganisme rumen. Sehingga apabila di dalam sini tidak seimbang atau banyak mikroorganisme yang jahat, patogen, sehingga menekan bakteri-bakteri yang berperan di sini, sehingga ternak tidak maksimal untuk menyerap pakan yang masuk. Tidak maksimal untuk memanfaatkan pakan-pakan yang diberikan oleh peternaknya, sehingga produksinya itu menurun atau tidak sesuai harapan. Nah, sehingga fermentasi di dalam ini juga perlu dengan bantuan dari mikroorganisme tambahan atau probiotik tangguh yang kita bisa berikan untuk hewan ruminansia. Nah, karena memang yang namanya di sini itu tentu pakan hijauannya memang kualitasnya masih di bawah rata-rata. Teman-teman mungkin biasa berikan daun kering ataupun jerami, sisa-sisa limbah pertanian, tentu itu adalah kandungan pakan yang sangat rendah. Sehingga kita juga perlu bantu untuk si hewan ternak ini mencerna secara maksimal, di mana yaitu proses pencernaannya yaitu dengan bantuan mikroorganisme. Nah, sehingga fermentasi di dalam tubuh hewan ternak nantinya outputnya juga bisa meningkatkan produksi daging ataupun susu. Nah, jadi di dalam rumen perut tadi ya, perutnya si sapi, kambing ataupun domba ini adalah berisi mikroorganisme bakteri yang menghancurkan, meremas-remas rumput menjadi hancur lebur lembut. Itu adalah dari si mikroorganisme, sehingga kita masukkan akan membantu meningkatkan populasi bakteri dalam rumen. Ketika bakteri meningkat, peningkatan laju cerna itu semakin tinggi, aliran protein juga semakin tinggi, kemudian juga bisa meningkatkan konsumsi pakan. Nah, ini efeknya nanti sehingga bisa meningkatkan konsumsi pakan dan outputnya ternak menjadi lebih cepat gemuk. Nah, apalagi teman-teman bisa tambahkan Viterna maupun POC dan hormonik. Nah, secara sepintas itulah peran daripada tangguh untuk fermentasi di dalam tubuh ternak. Namun, yang tidak kalah penting juga bisa diterapkan, aplikasikan di pakan ternak, yaitu di luar tubuh ternak dulu. Nah, jadi yang paling ideal kita aplikasikan di luar dulu. Mikroorganisme sudah membantu untuk mencerna, menghancurkan, masuklah dia ke dalam tubuh hewan ternak, bekerja lagi di dalam tubuh ternak, sehingga double manfaatnya. Sehingga yang lebih baik adalah kita bisa memfermentasi pakan dulu atau mencampurkan si tangguh itu ke dalam pakan terlebih dahulu. Nah, memang proses fermentasi ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pakan, meningkatkan atau mengawetkan bahan pakan yang memang saat musim hujan berlimpah, tetapi saat musim kemarau itu sangat berkurang drastis, sehingga kita bisa awetkan. Dan juga bagi teman-teman yang tidak hanya pekerjaannya sebagai peternak, ini bisa sangat membuat peternakan menjadi hal yang praktis. Cukup kita siapkan wadah, kemudian setiap weekend atau waktu-waktu kosong kita produksi pakan fermentasinya, kemudian setiap waktu, hari-hari pemberian pakan tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak perlu ngarit dan lain sebagainya. Cukup kita berikan kurang lebih ya sesuai kebutuhan ternak 3% dari bobot badannya. Kemudian juga meningkatkan kandungan nutrisinya. Nah, karena tadi salah satu beberapa mikroorganisme juga bisa membantu meningkatkan nutrisinya, tapi yang jelas meningkatkan kandungan nutrisi ini juga bisa diartikan sebagai meningkatkan kecernaan hewan ternaknya, sehingga banyak nutrisi yang berhasil diserap karena pencernaannya menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian fungsi selanjutnya ini memang di bagian hewan ternaknya, yaitu rasanya menjadi lebih enak. Cita rasa ini disebut juga palatabilitas. Kesukaan ternak lebih bagus, lebih baik karena nanti si hijauannya, rumputnya yang tadinya kasar menjadi lebih lembut, lebih halus.
ibarat kita daripada makan yang keras-keras sebelum dimasak, ya tentu kalau yang bisa dimasak dulu itu lebih bagus. Nah, ini dalam hal ini kita masaknya dengan bantuan probiotik menjadi lebih lembut, lebih bisa dicerna, dihancurkan. Tidak perlu repot lagi si kambing, si domba, sapi untuk mengunyah, menghancurkan. Apabila udah masuk dalam perut lagi, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, itu tidak perlu lagi, sehingga sekali telan itu sudah cukup tercerna, sehingga bobot badan juga semakin cepat terjadi, cepat gemuk. Kemudian juga kesukaan tadi ya, cita rasa yang lebih baik, sehingga nilai kesukaan hewan ternak menjadi meningkat. Ya, ini kurang lebih di beberapa waktu yang lalu dulu ya ini ya, ini memang rata-rata segini. Cuman saat ini tentu akan ada peningkatan. Nah, memang rata-rata kambing domba sebulan 5 kilo itu memang normal. Nah, kalau bisa lebih tinggi itu bagus. Tentunya dengan pakan yang sederhana yang biasa. Apabila dengan pakan yang lebih lengkap, tentu bisa kita targetkan menjadi lebih tinggi, bahkan sampai dengan 7 kilo, 8 kilo, bahkan 10 kilo per bulannya. Nah, bagaimana Pak cara fermentasinya? Tentu teman-teman yang ingin mencoba itu nanti bisa juga menghubungi kami. Akan saya kirimkan datanya, kirimkan caranya, materi metodenya, dan alat bahannya. Itu kurang lebih sama juga seperti ini. Teman-teman siapkan hijauan, pakan, ataupun rumput yang sudah ada di sekitar kita. Tidak perlu yang segar-segar. Sisa-sisa limbah pertanian pun tidak apa-apa. Itu kemudian dimasukkan, dipotong kecil-kecil. Disiapkan tongnya juga. Kemudian siapkan terpalnya juga. Dan yang penting adalah teman-teman juga harus potong-potong dulu menjadi ukuran lebih kecil. Jangan kemudian dia masih panjang-panjang. Karena si mikroorganisme itu akan menempel di pinggir-pinggir daripada hijauan tersebut. Misalnya dia ini ya, misalnya sudah dipotong menjadi 5-7 cm, hijauan menjadi seperti ini. Kemudian mikroorganisme itu akan nempel di pinggir-pinggirnya. Nah, ini akan masuk ke dalam menghancurkan, menambah, kemudian melembutkan, dan bekerja lebih cepat apabila dia berukuran menjadi lebih kecil. Berbeda kalau dia menjadi lebih panjang, menempel pada permukaannya menjadi lambat. Nanti bekerjanya menjadi lambat untuk menghancurkan rumput ataupun hijauan yang kita berikan. Sehingga lebih baik itu kita potong menjadi kecil-kecil dulu, kurang lebih seukuran 5-7 cm, atau juga bisa digunakan chopper atau alat yang biasa untuk memotong rumput. Kemudian tambahkan tetes tebu atau molasses. Ini diberikan. Kalau ternak bunting, kita bisa sarankan dengan gula pasir ya. Bahaya karena ternak bunting, ternak hamil, tidak disarankan menggunakan tetes tebu. Nah, teknologi tangguh ini itu bisa diberikan hanya 4 tutup per 1 kintal atau 100 kg rumput hijauan. Itu cukup 4 tutup Viterna dan 4 tutup tangguh. Kemudian dicampurkan, dilarutkan dengan air, kemudian masukkan ember dan diratakan dengan bahan yang sudah kita sediakan. Nah, jadi kurang lebih caranya seperti ini. Ibu sekalian bisa lihat, bisa dipelajari aplikasi dalam penggunaan tangguh probiotik NASA. Selamat pagi dan semangat pagi kawan-kawan setia NASA. Terima kasih telah berkunjung di kandang ternak kami, yaitu percobaan ternak kambing tanpa angon, tanpa lari seladen, yang mana ternak kambing ini menggunakan salah satu teknologi yang canggih, yaitu dari PT Natural Nusantara. Yang mana PT Natural Nusantara sendiri, Bapak Ibu tidak usah ragu lagi, kawan-kawan tidak usah ragu lagi, karena Bapak Ibu cari di media manapun pasti akan ketemu yang namanya Natural Nusantara. Bapak Ibu semuanya, di sini akan saya rinci, akan saya terangkan kepada kawan-kawan dari NASA yang sudah memulai usaha lebih dulu, karena saya mungkin belakangan memulainya, jadi mungkin lebih pengalaman dari kawan-kawan semuanya daripada saya. Baik, untuk pakan sendiri ini, karena sekarang lagi teknologinya lagi naik daun, itu pakan fermentasi, maka saya juga akan menggunakan pakan fermentasi. Yang mana pakan fermentasi ini mungkin tidak semua orang menggunakan, tapi sudah ada yang menggunakan, jadi dari salah satunya dari batang
Dedebok pisang yang sudah tidak terpakai. Ya ini nanti akan kita olah, akan kita jadikan pakan fermentasi. Dimana nanti pakan fermentasi ini sendiri kita olah tanpa kintal. Nah, air kita gunakan dengan saya. Sedangkan kita akan kita taburkan. Nah, ini dipotong-potong dulu secara kecil-kecil, baik itu hijauan, rumput, ataupun kedebok pisang. Setelah tercampur seperti ini, baru ada fiterna, ada probiotik, dan sudah kita aduk. Tadi kita campurkan, kita siramkan. Seperti ini kita tangan atau ikut. Karena apa? Karena produk dari Ya, jadi teman-teman kalau yang ingin menyaksikan video lengkapnya sudah ada juga di YouTube ya, PT Natural Nusantara, ataupun di publikasi-publikasi PT NASA itu juga ada. Nah, ini aplikasi jadi penggunaan teknologi NASA untuk membuat pakan fermentasi dari kedebok pisang. Kawan semuanya bisa melihat kalau ini kambing ini berarti mau, artinya teknologi dari Natural Nusantara ini sangat bagus sekali. Kita coba. Kawan-kawan, lihat sendiri, belum kita kasih makan, kayaknya udah nafsu sekali makannya. Ini baru mencium aroma dari produk Natural Nusantara. Coba kita tes, mau nggak kira-kira makan? Kawan-kawan bisa lihat sendiri, makannya sangat lahap sekali. Karena apa? Ternak ini lahap sekali karena memang nutrisi dan rasa dari aroma produk dari Natural Nusantara ini sudah sangat menggila sekali, sangat membuat nafsu makan hewan ternak ini. Coba lihat. Artinya gini, kawan-kawan, bapak ibu semuanya, semua orang bisa memulai usaha ini, kesibukannya apapun latar belakangannya, karena bahan-bahan yang didapat untuk media pakan sendiri ini sangat gampang. Kalaupun ini mau dibuat pakan dalam jangka panjang, Ya, tadi ya, Ibu sekalian kurang lebih aplikasinya teknologi NASA untuk membuat pakan fermentasi. Sehingga ini adalah manfaat, dan juga ketika kita ke lokasi, beberapa lokasi yang dilakukan adalah dengan berbagai macam rumput hijauan, itu juga bisa dilakukan sesuai dengan apa yang ada di lokasi Bapak Ibu sekalian. Kalau hanya ada rumput jerami, ya silahkan jerami dicampur, kemudian fermentasi masukkan dalam tong ini, atau apabila ada hijauan lain, rumput-rumput juga bisa difermentasi dan dimasukkan di tong yang sudah disiapkan. Ataupun kalau ingin mencoba atau dengan adanya seperlunya, bisa juga dengan masukkan dulu ke dalam plastik-plastik yang tentunya prinsip utamanya adalah anaerob atau hampa udara. Nah, hampa udara itu tertutup rapat sekali, nggak boleh ada udara yang masuk. Nah, tanda apabila dia berhasil atau jadi, tentu akan ada perubahan dari struktur. Dia menjadi lebih remah, lebih hancur, kemudian menjadi lebih lunak, kemudian tidak beraroma busuk. Nah, jadi wangi, aromanya nanti bukan busuk tapi lebih wangi, seperti asam ya, wangi-wangi asam, tape. Nah, kurang lebih seperti itu, dan juga tidak berjamur. Apabila berjamur di sekitar atas permukaan, mungkin di atas seperti ini, di atas misalnya permukaan, ini tidak apa-apa, dihilangkan saja. Di atas permukaannya ini perlu dibuang saja sedikit. Kalau di bagian bawah tidak ada jamurnya, itu bisa juga dimanfaatkan. Karena kemungkinan besar di bagian tempat penutupnya itu, pinggir-pinggirnya, apabila masih ada sedikit udara yang masuk, tentu dia akan potensi untuk adanya jamur. Tapi cuman lokasi di situ saja, apabila ada jamurnya itu tidak masalah, bisa digunakan yang lainnya, hanya dibuang
yang ada jamurnya saja. Nah, itu yang digunakan untuk atau manfaat peran pada peternakan. Sekarang kita ulas juga untuk yang perikanan. Nah, jadi bukan hanya di peternakan, tangguh ini juga bisa berperan di perikanan. Bahkan di berbagai lokasi sudah dari beberapa waktu lalu menanyakan, Pak, kapan tangguhnya open order dan lain sebagainya. Karena kami tidak berani budidaya kalau tidak ada tangguh. Bahkan sampai segitunya, lebih baik menunda budidaya daripada khawatir di tambak tersebut akan berefek negatif apabila tidak menggunakan tangguh probiotik. Karena apa? Mempunyai dua manfaat juga. Yang pertama untuk di pengendali air kolamnya. Tentu juga dia bisa membantu mendekomposisi kotoran dan sisa pakan dalam air kolam tersebut, karena di dalam air tentu banyak sekali yang namanya mikroorganisme juga, bakteri-bakteri juga yang kemudian tidak baik. Nah, sehingga itu perannya adalah dia kompetisi. Nah, perannya adalah kompetisi, bakteri baik akan melawan bakteri jahat, probiotik melawan patogen. Nah, tentu apabila kita tambahkan dengan tentara yang kuat dan banyak, tentu juga akan bisa mengalahkan yang jahat yang ada pada air tersebut, sehingga lingkungan menjadi ideal. Nah, ternyata bukan hanya di sana, juga mampu untuk mendekomposisi tadi ya, dan mendekomposisi kotoran dan sisa pakan. Dan untuk manfaat selanjutnya sama atau mirip seperti di peternakan, itu juga bisa menjadi probiotik pakan, berperan dalam saluran pencernaan untuk menyeimbangkan daripada pencernaannya, mikroorganisme pencernaan, sehingga ternak ikan maupun udang itu akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, mendekomposisi kotoran dan juga sisa pakan ini juga bisa dilakukan oleh tangguh. Nah, sehingga apabila kombinasi dengan ton ini akan mendapatkan hasil yang sempurna. Nah, jadi kalau ton adalah pupuk yang juga bisa membantu meningkatkan pertumbuhan plankton, pakan alami, ditambah dengan tangguh probiotik, juga bisa membantu mendekomposisi karena juga berperan sebagai dekomposer, sehingga menjalani peran penguraian secara sempurna, mengurangi produksi zat beracun dan menetralkan H2S dan juga nitrit. Dan yang tidak kalah penting, ini adalah fungsi lainnya dalam kolam, tambak ataupun ikan kita, menciptakan lingkungan yang ideal. Nah, jadi kalau di air ini tentu yang namanya mikroorganisme, bakteri, itu media tumbuhnya adalah air. Paling cepat dia tumbuh di air. Apabila banyak bakteri jahatnya, tentu pertumbuhan ikan ataupun udang tidak bagus, tidak baik. Bahkan ada juga yang menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit bakterial dari ikan, itu banyak juga. Nah, sehingga juga harus ditekan dengan mengurangi bakteri jahat yang ada di kolam. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan bakteri yang baik, atau tangguh ini diaplikasikan di kolam ataupun tambak. Nah, kemudian manfaat selanjutnya di pakan ini memang tadi secara umum dia bisa untuk membantu memperbaiki saluran pencernaan. Nah, karena apa? Karena dalam saluran pencernaan ini dia akan menempel, kemudian apabila ada bakteri jahat akan dilawan, apabila tidak ada dia bisa membantu untuk menjaga kondisi pencernaan tetap stabil, seimbang, baik dari sisi pH, kemudian dari keseimbangan mikroorganisme, sehingga mampu menyerap pakan yang masuk ini menjadi lebih maksimal. Nah, inilah peran dari probiotik, dia membantu saluran pencernaan, sehingga pencernaan itu menjadi lebih sehat. Karena banyak juga kawan-kawan bakteri yang disebabkan, penyakit yang disebabkan oleh saluran pencernaan. Pencernaan tidak bagus, nanti pengaruhnya banyak. Ada yang diare, ada yang sakitnya nular, bukan hanya itu, dan lain sebagainya. Sangat tidak baik, tidak enak bagi manusia pun apabila saluran pencernaannya tidak bagus, akan efeknya ke lain-lain. Apalagi ini berkaitan dengan penyerapan, sehingga membantu menyerap daripada pakan yang ada. Nah, jadi setelah memperbaiki pencernaan, dia juga bisa melawan berbagai macam penyakit yang masuk dalam tubuh hewan ternak tersebut. Nah, lalu aplikasinya bagaimana, Pak? Nah, jadi kalau untuk aplikasi sangat mudah sekali. Untuk fermentasi pakan tadi, kita cukup berikan 4 tutup itu per 100 kg. Apabila diaplikasikan untuk kolam, tambak ataupun ikan, ini dosisnya kurang lebih 3 liter per hektar untuk tambak ikan,
ataupun udang itu 5-6 liter per hektarnya pada saat awal fermentasi. Ya, jadi untuk aplikasi itu kolam ikan atau tambak ikan itu selama budidaya itu cukup 1 liter per hektar, diberikan setiap 15-20 hari sekali. Kalau untuk pemberian di awal itu adalah 3-6 liter. Nah ini ya, 3-6 liter per hektar ini di awal. Kalau untuk udang 5-6 liter per hektar ini di awal sebelum kita tebar benih ikan ataupun udangnya, benur, nener ataupun lain sebagainya. Inilah dosis pada saat awal persiapan kolam. Apabila untuk hewan ternak ini cukup apabila langsung diberikan seperti biasanya pada ayam, pada unggas, 1 tutup botol per 10 liter air minum. Jadi kalau teman-teman juga menggunakan aplikasi Fiterna, tidak apa-apa, tidak masalah dicampurkan antara tangguh dan juga Fiterna tersebut di campuran 10 liter airnya. Namun tidak kemudian dicampurkan secara berbarengan dengan Fiterna POC Hormonic, kemudian ditambah lagi tangguh, itu sebaiknya tidak dicampur jadi satu. Tetapi yang dijadi satu adalah Fiterna POC Hormonic jadi satu, dan tangguh itu tetap menjadi 1 botol lainnya. Aplikasikannya itu biarkan dia menyampur di 10 liter air minumnya. Nah, jadi jangan disimpan dalam keadaan tercampur semuanya, tetapi apabila sudah diaplikasikan itu tidak apa-apa, dicampur per 10 liter air minum. Jadi totalnya ada dua tutup botol, 1 tutup botolnya buat nutrisinya Fiterna POC maupun Hormonic, 1 tutup botolnya lagi untuk tangguhnya diberikan ke air minum. Kemudian untuk pakan sapi, kambing, domba juga bisa dicampurkan ke pakan komborannya, 1 tutup per 3-5 kg pakan. Ini apabila dia tidak diberikan, apabila tidak diaplikasikan pakan fermentasi tadi ya. Apabila dia tidak memfermentasikan pakan, ini juga bisa dicampurkan ke pakan komborannya. Dicampur dengan Fiterna POC Hormonic juga tidak apa-apa. Fungsinya tetap sama, membantu saluran pencernaan probiotik. Kemudian juga bisa membantu di pencernaan saluran dalam tubuh hewannya, di rumen, retikulum, omasum, abomasum tadi yang sudah kita bahas. Cuman dia tidak berperan di menghancurkan hijauan pakan yang ada di luar tubuhnya dulu, yang sebelum dimakannya. Dia tetap makan, tetapi perannya nanti di dalam tubuh. Tidak apa-apa, itu pun bisa bermanfaat yang sangat baik bagi tubuh ternak. Ini ya cara umum aplikasinya mirip sama Fiterna, sama dicampurkan di sini Fiterna POC Hormonic dan juga tangguhnya, tidak apa-apa. Dan kurang lebih demikian. Silahkan Bapak Ibu sekalian, ini sebentar saya baca chat dulu ya kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti file akan kami sharekan, kami bagikan. Tidak ada sepertinya. Baik, apabila tidak ada lagi yang ingin disampaikan, itulah kurang lebih peran, manfaat, dan juga mekanisme kerja daripada tangguh
untuk diaplikasikan pada ternak dan juga ikan. Nah, mungkin dalam beberapa waktu lagi tetap ada materi yang juga untuk pertanian. Nah, jadi nanti untuk ternak dan ikan dan tangguh untuk pertanian. Nanti akan seperti apa? Ditunggu saja kawan-kawan sekalian. Demikian ya untuk ulasan mengenai bedah produk tangguh. Nanti silahkan bisa dilihat ulang videonya, tidak apa-apa. Ataupun nanti filenya juga tetap saya bagikan kepada teman-teman sekalian untuk dipelajari. Mudah-mudahan tetap bermanfaat ya. Walaupun produknya belum ada, bisa disiapkan, bisa dipahami dulu, bisa juga di-sharekan, dibagikan kepada kawan-kawan sekalian sehingga bisa bersiap, sudah siap untuk menyambut adanya tangguh probiotik. Karena izinnya sudah ada, hanya tinggal persiapan, kemudian open, dan juga bisa digunakan kembali dan bisa dirasakan kembali manfaatnya. Mudah-mudahan kami doakan selalu teman-teman mitra NASA dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang penuh semangat, dan juga bisa bermanfaat bagi sekitarnya, tentunya khususnya juga bisa menjalankan bisnis NASA dengan sukses dan lancar serta barokah. Nah, demikian semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Bila kita hidayah, ini ya betul ya, sudah tidak ada yang ditanyakan. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan semangat pagi.